Pembentukan wilayah Indonesia sudah terjadi sejak 65 juta tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum juga disebut sebagai zaman reptil karena bumi didominasi oleh reptil besar, yaitu dinosaurus dan Atlantosaurus. Kondisi geografis bumi saat itu tidak seperti sekarang. Kebanyakan tanah-tanah yang ada itu masih stuck atau tertempel bareng-bareng. Dan karena adanya kegiatan tektonis yang aktif, proses terjadinya pergerakan, lipatan, dan juga patahan struktur tanah yang ada di daratan. Lempengan Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik mulai bergerak. Benua Eurasia juga terpecah-pecah, yang akhirnya wilayah Indonesia menjadi terpecah-pecah, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Banda. Pergerakan itu juga terjadi di benua Australia, yang bagian timurnya terpecah dan menjadi Pulau Timur, Pulau Nusa Tenggara Timur, dan sebagian dari Maluku Tenggara. Diketahui dari sejarah, penghuni pertama yang menempati Indonesia adalah Pithecanthropus erectus. Siapa itu Pithecanthropus erectus? Pithecanthropus erectus adalah manusia purba yang ditemukan di Indonesia dan secara ilmiah sekarang dikenal sebagai Homo erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Saat Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan masih menyatu dengan benua Asia dan Afrika, Pithecanthropus erectus itu pindah ke lokasi lain karena kondisi lingkungan itu berubah. Mereka berjalan ratusan ribuan kilometer mengikuti garis pantai, sampai akhirnya mereka tiba di Pulau Jawa. Mereka menetap dan berkembang biak di tanah Nusantara sekitar 1,5 sampai 1,7 juta tahun yang lalu. Pada zaman Ice Age datanglah atau muncullah manusia modern atau disebut Homo sapiens, rumpun Melanesia, yang juga berasal dari Afrika. Mereka datang ke Indonesia. Mereka datang tepatnya di paparan Sahul atau Papua. Dan datang juga Homo sapiens rumpun Austronesia. Kemudian etnis Melayu masuk juga ke daerah Nusantara. Dan sekitar 1000 tahun kemudian, semakin banyak tipe manusia yang datang ke Indonesia. Peradaban Dravidian dari India datang pada abad 1 Masehi. Sino-Tibetan atau Tiongkok Tibet datang dari Asia Timur, datang pada abad ketiga Masehi. Lalu ada etnis Semitik Arab datang pada ke-7 Masehi. Mereka datang untuk melakukan interaksi perdagangan dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Dan barulah pada abad ke-4 Masehi, kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia mulai berdiri. Dan pada abad ke-15, jadi sekitar 1300 tahun kemudian, sekitar tahun 1512, datanglah bangsa barat pertama, yaitu bangsa Portugis, tepatnya di Kerajaan Tidore. Mereka datang untuk membangun monopoli perdagangan rempah-rempah sekaligus menyebarkan agama Katolik. Lalu di tahun 1577, Portugis angkat kaki dari Ternate. Lalu di tahun 1956, Belanda tiba di Indonesia. Menurut beberapa sumber, nama Indonesia itu pertama kali muncul dari kalangan peneliti asing yang melakukan penelitian etnografi atau tulisan yang menggambarkan suatu masyarakat kelompok atau kehidupan manusia. Dan nama Indonesia pertama kali disebut di tahun 1847 di sebuah majalah ilmiah tahunan yang berjudul Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. Dalam tulisan yang berjudul On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations, George Samuel Wilson L., seorang navigator Inggris yang juga diakui sebagai ahli hidrologi atau antropologi, membahas tentang kehidupan penduduk asli Australia dan Melayu Polinesia. Dan saat itu George mengusulkan dua, yaitu Indonesia atau Malayunesia.
Menurutnya, orang-orang Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu itu akan masing-masing menjadi orang Indonesia atau Malayunesia. George sendiri katanya lebih condong ke Malayunesia karena menurut dia cocok dengan ras Melayu. Dan George menambahkan bahwa nama Indonesia sebenarnya bisa digunakan sebagai penamaan Ceylon atau disebut Sri Lanka dan Maladewa. Lalu di tahun 1850 di majalah yang sama, nama Indonesia itu juga disebutkan oleh James Richardson Logan, seorang peneliti Skotlandia yang pada saat itu sedang bekerja sebagai pegawai pemerintah Inggris dalam tulisannya yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago Embracing Inquiries into the Continental Relation of the Indo-Pacific Islanders. James lebih suka menggunakan Indonesia yang merupakan sinonim dari pulau-pulau atau kepulauan India. Tapi di artikelnya, James menggantikan huruf U dengan huruf O, sehingga menjadi nama Indonesia. Karena James seorang peneliti, juga dia menghasilkan banyak karya-karya setelah dia menulis artikel pertama. Dia selalu menggunakan kata Indonesia dalam tulisan ilmiahnya. Dan perlahan-lahan istilah itu akhirnya tersebar di kalangan ilmuwan geografi. Orang-orang mulai memanggil satuan kepulauan India dengan nama Indonesia. Di tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlian yang bernama Adolf Bastian menerbitkan sebuah buku yang berjudul Indonesia Order the Insel des Malaysian, Archipel Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Buku itu memuat hasil penelitian Adolf selama menjajah Nusantara dari tahun 1844 sampai tahun 1880, dan buku ini sebenarnya yang akhirnya mempopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Sampai akhirnya orang Indonesia sendiri yang pertama kali menggunakan nama Indonesia adalah Suhardi Suryaningrat atau bisa disebut Ki Hajar Dewantara. Jadi saat diasingkan ke Belanda tahun 1813, mendirikan Biro Pers yang diberi nama Indonesia Press Bureau atau Kantor Berita Indonesia. Dan saat itu, 3 serangkai, Dwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara mulai menjadikan Indonesia itu sebagai identitas publik mereka dan gagasan partai politik yang dimana orang-orang kelahiran Indonesia itu harus sadar politik tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Sampai di tahun 1922 itu, nama Indonesia juga dipakai oleh salah satu tokoh pergerakan Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Bung Hatta pada saat itu merupakan seorang mahasiswa Hadelshoek School di Rotterdam, Belanda, dan dia merubah nama yang tadinya Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia menjadi Indonesia Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Penggunaan nama Indonesia sudah tidak lagi diartikan secara geografis, tetapi juga memiliki kekuatan politik, dan nama Indonesia semakin dikenalkan atau diperkenalkan ke seluruh dunia. Di tahun 1926, ketika Muhammad Hatta menghadiri Kongres Perdamaian Internasional di Paris, Prancis, dan di tahun 1928, dalam sebuah surat kabar nomor 10, Muhammad Hatta menuliskan sebuah kata yang berjudul, "Bagi kami, orang Indonesia, nama Indonesia memiliki arti politik dan menyatakan suatu tujuan politik. Dalam arti politik, karena dia mengandung tuntunan kemerdekaan, bukan kemerdekaan Hindia Belanda, melainkan kemerdekaan Indonesia dari Indonesia. Mustahil negara Indonesia merdeka dari yang akan datang adalah Hindia Belanda, karena juga bukan India, karena itu akan dikacaukan atau dibingungkan dengan India yang lain, nama resmi dari India Inggris sekarang," tulis Muhammad Hatta dari artikel tersebut. Dan di 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda secara luas dideklarasikan. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan di 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta mendeklarasikan sebuah negara republik yang bernama Republik Indonesia. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.